Kita lanjutkan hadis nomor 254. Ini kalau hadis saya, hadis lain mungkin nomornya beda. Hadasana Ali ibnu Hujrin qala anba'ana Isa ibnu Yunus an Hisam ibni Urwata an akhihi dari saudaranya Hisam yaitu Abdillah bin Urwah an Urwata dari Urwah an Aisyata dari Aisyah. Qalat berkata sapa Aisyah, jalasat duduk sapa ihda asarota 11 apanya imro'atan wanita atau emak-emak. Ini wanita yang punya suami. Jadi duduklah 11 wanita yang semuanya itu dari Yaman. Fata'ahadna maka berjanji mereka, wata'aqadna dan berjanji sungguh-sungguh mereka. Ta'aqadna itu melakukan akad. Jadi 11 orang wanita itu janjian dan janjinya itu sungguh-sungguh. An la yaktumna jika tidak menyembunyikan mereka min akhbari aswajina dari kabar-kabar para suami mereka. Ini. Jadi mereka berjanji untuk saling curhat, menceritakan kelakuan suaminya masing-masing. Melakukan perjanjian untuk saling menceritakan tentang kelakuan keadaan suaminya masing-masing. Tuh, ya wong wedok iki nek kumpul ya sing ngono kuwi, ngono lho. Ibu-ibu arisan, ibu-ibu apa, wis kelakuane sing ngono kuwi. Ya. Sayan pada sesuatu. Entah itu yang bagus, entah yang jelek, pokoknya kudu diomongne kabeh. Mbuh ngamukan, mbuh gondokan, mbuh mangane akeh, mbuh ora tau ngekeki dhuwit blonjo, mbuh ya apa wis kudu diomongno kabeh. Ya. Terus betul kumpul di suatu tempat, terus satu demi satu semuanya cerita. Fakolat maka berkata sopo Aisyah. Kolat berkata sopo al-ula. Wanita yang pertama. Zauji utawi suamiku. Iku lahmu jamalin. Daging onta. Jadi suamiku itu sifatnya ya seperti daging unta. Seperti daging unta itu kalau
dari seleranya orang Arab. Dalil yang daging yang paling tidak disenangi itu adalah daging onta. Ya nyebeli lah. Jadi nyebeli. Jadi lahmu jamalin. Jadi daging onta. Jadi walaupun onta itu gemuk, dagingnya itu tidak begitu disukai oleh orang Arab waktu itu. Apalagi kurus. Jadi tidak menggairahkan. Jadi ibarat makanan itu tidak menggugah selera makan. Iya, bojoku ku ngono kuwi modele. Ngono kuwi. Gotin yang kurus. Gos itu kurus. Ala roksi jamalin atas puncaknya gunung. Ala roksi jabalin atas puncaknya gunung. Wa'run sukar untuk dinaiki. Atau istilahnya kasar, ya, kasar. Maksudnya ya, nggak mau kalah. Yes. Aku lihat suamiku nggak menggairahkan, ya kan? Terus kalau aku marah, tambah tambah diajar gitu. Jadi sukar untuk dinaik. Jadi di atas puncak gunung. Dia itu di atas. Ngomong nggak pernah mau kalah. Nah, suami modelnya gitu. Kon iku wong wedok ngerti apa? Menengo, tak pantal. Nah, gitu. La sahlun tidak ada kemudahan. Payur tako maka dinaiki. Jadi untuk menuju puncak gunung itu tidak ada jalan yang mudah untuk bisa dikalahkan, untuk ditundukkan itu susah. Barat pendaki munggah gunungnya ya rada dhuwur curam. Kok kepleset sithik nyemplung jurang kan gitu kan. Wala saminin dan tidak gemuk. Payun takola maka dipindahkan. Dipindah atau dipindahkan. Artinya kalau sudah punya keputusan itu sudah kolot pokoknya, ndak bisa diongkek. Ya kalau onta kurus tendang geser, nah ini gemuk, sehingga tidak bisa dipindahkan. Keputusannya bulat, orang kena diongkek. Gelem ora gelem yang ini. Ada model suami seperti itu. Ada. Ada. Otoriter tapi tidak menggairahkan. Mungkin dia orang nek duwite ya. Itu. Qalat berkata sapa Asaniatu wanita yang kedua. Zauji utawi suamiku iku la abutu. Tidak bisa
mengabarkan aku atau menyebarluaskan aku khabarohu pada kisahnya. Kalau suamiku, aku tidak perlu mengkisahkan kisahnya sebenarnya. Sebabnya apa? Wis elek kabeh ngono. Wis elek kabeh wis. Jadi sebenarnya aku tidak perlu menyebarluaskan, mengabarkan tentang kisahnya. Nah kalian semua ya sudah tahu kelakuannya kayak apa. Ini sesungguhnya aku khawatir aku. Allah adarahu jika tidak meninggalkan aku bu pada kabar suami. Aku khawatir kalau aku cerita, wis nanti kejelekannya wis tak ceritakan semua itu, wis. Ya, ceritakan semua. In atkurhu jika menuturkan aku bu pada kabar suami, atkur maka mengingat menuturkan aku, ujarohu pada apa kesusahannya, wa bujarohu dan ya kesusahannya sama. Kalau sampai aku bercerita tentang suami, semuanya pasti akan kuceritakan tentang derita hidup bersamanya. Jadi ujarohu itu ya kesusahannya, bujarohu ya juga kesusahannya. Jadi ujar itu al-humum susah, bujar itu al-humum susah sama. Jadi menderita tok aku dadi bojone dek. Ini ya memang menderita betul. Wis duit ora nyekel, ya kan? Bondo ora patek duwe, wasar, ngamukan, mangan gak enak gak gelem. Ya. Masak kasinen sithik ngamuk. Itu istri yang apa? Wanita yang kedua cerita seperti itu. Kolat berkata, sopo asali satu wanita yang ketiga. Wanita yang ketiga. Zauji utawi suamiku. Utawi suamiku. Iku al-asan naku. Al-asan naku. Jangkung. Ya, jangkung itu ya tinggi. Tinggi ya tinggi di atas rata-rata. Artinya bisa bermakna ya jangkung betul fisiknya atau bermakna budi pekertinya jelek. Budi pekertinya jelek. In antik jika berbicara aku, utolak dicerai aku. Nih. Wa in askut dan jika diam aku, ualak digantung aku. Digantung artinya tidak diurusi. Gitu. Dibilang punya suami kok ya nggak diurusi, dibilang janda kok masih ada suaminya. Jadi tinggi jangkung, terus budi pekertinya jelek. Kalau aku berkeluh kesah tentang dia minta apa gitu, wah resikonya dicerai aku, resikonya cerai. Tapi kalau aku diem saja, merana,
Kalau aku diem saja, merana. Ngomong salah, gak ngomong salah. Eh, ngomong salah, gak ngomong salah. Wanita yang keberapa itu tadi? Hah? Tiga. Ya, tipikal laki-laki menurut pandangan para wanita. Ya sekali-kali ngaji. Mosok ngajine tipikal perempuan dipandang menurut pandangan laki-laki saja ya, enggak fair lah. Qalat berkata sapa Arabiatu wanita yang keempat. Zauji utawi suamiku iku kalaili tihamah seperti malam di tanah tihamah. Jadi tanah tihamah itu ya apa? Mekah dan sekitarnya goa-goa terus gunung-gunung ya seperti malam tihamah artinya alim dia, alim. Jadi budi pekertinya bagus di atas rata-rata laki-laki pada umumnya. Jadi pembawaannya itu tenang, kalem. Seperti malam tihamah, ya seperti malam di padang pasir. Ya. Terus ya kalau berurusan dengan suamiku ya rata-rata ya gampang, ya adil, gitu loh. Pokoknya budi pekertinya itu bagus, eh, lebih bagus dari laki-laki pada umumnya. La karun tidak panas, tidak panas artinya melewati batas, gampang emosi itu tidak panas. Wala korun dan tidak dingin. Reaksinya lambat itu ya tidak. Ya tidak berapi-api ya tidak. Apa? Slow respon itu ya tidak. Ya sedengan lah, dengan itu. Wala makhofata dan tidak ada rasa takut. Aku menjadi istrinya itu ya enggak enggak ada perasaan takut ke suami itu enggak ada. Wala samata dan tidak ada rasa bosan. Ono acarane ya ono. Gitu. Aku sendiri ya tidak takut. Dia itu tidak membosankan. Tidak membosankan. Qalat berkata sapa al-khamisatu wanita yang kelima. Zauji utawi suamiku iku indakola. Seandainya masuk sapa suami masuk ke dalam rumah iku fahida. Fahida itu tidurnya seperti macan. Ini fahida itu berkaitan dengan tidur. Macan atau harimau atau singa itu kalau terlanjur tidur ya sudah apa ngebluk itu apa wes lali sembarang ya susah bangunnya terus enggak peduli di sekelilingnya itu kalau masuk rumah tidur ya sudah
seperti tidurnya macan itu. Jadi begitu masuk rumah itu wis ndak peduli. Mau anaknya nangis, mau ngompol, mau loncat-loncat, mau istrinya jungkir balik, wis ndak peduli, ndak peduli. Ya, tapi juga tidak resek di rumah itu. Di rumah juga tidak rese, wong tidur. Pokoknya ya itu, wis sampai rumah dah wis, dia tidak peduli apa-apa. Dia tidak rese, marah-marah itu ya. Ya. Bangun-bangun keluar dari rumah cari makan, wis pulang tidur, wis enggak ngurus sembarang kalir. Wain koroja, dan seandainya keluar sopo suami keluar dari rumah dan eh, berkumpul dengan teman-temannya itu, asida seperti macan, ya pahet itu, pahet sama asad itu ya podo-podo hewan buase. Kalau pahet itu akeh turune. Kalau asida itu seperti macan. Artinya dia pemberani. Jadi begitu keluar dari rumah bergaul dengan teman-temannya tampak seperti jagoan. Tapi nek ning omah turu. Ning omah turu. Seperti jagoan. Walayas alu dan tidak bertanya sopo suami ama dari apa-apa ahida yang berjanji dia. Lah dia punya kebiasaan sesuatu yang dia lihat. Ini khususnya di rumah itu juga enggak begitu mempermasalahkan. Misalnya istrinya kemarin melakukan kesalahan, ya sudah enggak diungkit-ungkit. Tapi ya gitu, umpama menjanjikan sesuatu itu ya gampang lupa. Aku ingin janji apa, ngomong apa, ngono wis lali. Ya, pernah janji apa, anu apa, ya lupa. Ya sudahlah yang sudah ya sudah. Sampai janjinya sendiri itu ya dia lupa. Tuh. Dengan istrinya, dengan orang ya juga seperti itu. Yang sudah ya sudah. Yang kemarin ya sudah kemarin, enggak perlu diungkit-ungkit lagi. Ya, itu tabiat suamiku seperti itu. Qalat berkata sapa Asatizah, wanita yang ke-6. Wanita yang, kalau yang tadi ya perkara donya wingi dikeki duit 100.000 nggih blonjo, ya ora takok susuke. Wis ngono wis. Yes gitu. Yes. Ngono ku watake. Ora takok susuke pira anu pira ndak. Dikekne ya wis. Dipangan ya wis. Wis tek. Qalat berkata sapa Asatizah, wanita yang ke-6. Zauji utawi suamiku in akala jika makan dia lapa rakus dia. Lapa itu
anu seperti makannya binatang ternak itu, cerwongoan. Ya, kalau makan itu habis banyak, rakus. Tuh. Wa in syariba dan seandainya minum dia, istafa meminum habis satu kendi, satu teko, begitu dia minum, entek itu habis itu. Minum habis dia. Makannya banyak, minumnya juga banyak. Wa ini toja'a dan jika tidur dia, iltafa melungker dia. Apa melungker itu? Ya melungker seperti ular itu. Jadi cari tempat di pojokan sana terus melungker wis gitu wis. Nah, melungker cari tempat. Jadi rokoda fi nahiyatin minal bait. Jadi tidur di mana itu melungker terukupan sarung atau apa gitu. Bala yuliju dan tidak mengeluarkan dia alkaf pada telapak tangan liak lama agar mengetahui dia albat pada kabar. Artinya dia tidak memperhatikan keadaan istrinya. Gitu loh. Dia tidak pernah melakukan telapak tangan terus membelai istrinya, tanya kabar itu enggak pernah. Terus datang makan, minum, tidur. Wes. Enggak pernah tanya pengen apa, makan apa, gimana hatinya susah apa enggak, itu enggak pernah tanya. Ya, tidak romantis. Tidak romantis. Kalau berkata sopo asabiah. Sabiah itu wanita yang ke 7. Zauji utawi suamiku iku ayayak. Ayayak itu gagap. Gagap kalau ngomong a aku mau mandi misalnya. Gagap. Atau goyayak bodoh. Kayak bodoh. Goyayak bodoh. Tobakok. Tobakok itu ya tolol. Ya ya idiot, ya lemah, terus tobakok itu tidak bergairah pada istrinya, tidak bergairah. Ya semacam itu. Gagap, bodoh, sama istri yang enggak bergairah. Kuludain setiap penyakit yang menimpa manusia. Lahu iku bagi suami
daun penyakit, komplikasi wis pokoke. Ya penyakit fisik, ya penyakit mental wis ono kabeh gitu lho. Ya fisiknya sakit, mentalnya juga sakit dan itu ndak ada obatnya. Tuh, wis kabeh elek pokoke. Sajaki melukai dia ki padamu. Mu-nya itu ya mu pada dirinya sendiri, si wanita itu. Au atau palaki memukul atau memecah dia laki-laki, suami, ki padamu. Au atau jamaah mengumpulkan sopo suami, pulan pada semuanya, laki untukmu. Mu itu ya dia sendiri itu maksudnya. Yes, hidup itu rasanya ya kalau tidak terluka ya terpukul, wes ngono. Wes aku jadi istrinya itu isinya tertekan terus. Yes, badan capek, pikiran juga capek, ngenes, ngenes. Oh. Qalat berkata sapa Ataminah wanita yang ke-8. Zauji utawi suamiku utawi suamiku iku almas sentuhan, artinya sentuhannya iku masu arnabin, sentuhannya kelinci. Jadi dalam membelai aku itu ya lemah lembut gitu. Pas tepak api bojone ya. Sentuhannya itu seperti sentuhan kelinci, lembut. Wariku dan aromanya. Aromanya iku riku zarnab, aromanya zarnab itu sejenis pohon yang wangi atau bisa bermakna za'faron juga bisa. Jadi sentuhannya lembut terus aromanya itu wangi. Aromanya wangi. Kalau ngomong ya lembut, membelai juga lembut, ya kan? Aromanya wangi. Qalat berkata sapa atasiah, wanita yang ke-9. Zauji suamiku iku Rafiul Imad. Rafiul Imad tinggi tiangnya. Tinggi tiangnya. Tinggi tiangnya itu sebagai orang yang terhormat. Jadi secara nasab, garis keturunan itu dia adalah orang terhormat. Tawilun nijat, panjang gantungan pedangnya. Panjang gantungan pedangnya. Jadi istilahnya tegas. Ya itu tegas. Gampangannya ngono kuwi. Tegas. Adi muramat itu besar debunya.
atau pasirnya. Artinya anak buahnya banyak, tamunya itu banyak. Jadi orang yang punya kepentingan dengan dia itu banyak. Jadi ibaratnya kemana-mana itu dikelilingi debu, pasir. Artinya temannya itu banyak. Umpama di rumah tamunya juga banyak. Qoribul baiti dekat rumahnya dekat rumahnya minan nabi dari nabi itu ya apa istilahnya? Eh, sesuatu yang mudah diketahui orang banyak. Jadi segala tingkah polanya itu pasti viral. Segala tingkah polanya itu pasti diketahui banyak orang. Nat itu kan keluarga besar atau kaum yang jumlahnya banyak. Di rumahnya itu dekat di situ. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, pasti viral, didengar banyak orang. Karena memang temannya banyak. Public figure, tokoh masyarakat, tokoh masyarakat. Qalat berkata sapa al-asirah, wanita yang ke-10. Zauji utawi suamiku iku Malikun, namanya adalah Malik. Jadi namanya adalah Malik. Wama dan apakah Malikun Malik? Kira-kira kalian tahu enggak Malik itu apa? Ya. Ya seperti kalau dalam Al-Qur'an Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Jadi suamiku itu Malik. Kalian tahu enggak Malik itu apa gitu loh. Jadi sebagai bentuk eh, ketakjuban, ya, ketakjuban. Malikun eh, raja, khairun yang baik, mindalika dari demikian itu nama Malik. Namanya Malik, tapi dia itu ya raja, raja betulan, kaya raya dia gitu loh. Namanya Malik dan cocok dengan namanya. Dia hidup itu jadi raja yang baik, yang lebih baik dari namanya itu tadi. Lahu iku bagi Malik ibilun onta, kasiratul mubarik yang banyak kandangnya, ya, yang banyak kandangnya, kasiratul mubarik yang banyak kandangnya. Jadi mabarik itu tempat istirahatnya unta. Qalilatul masarih yang sedikit tempat menggembalanya. Yang sedikit tempat menggembalanya. Artinya ontanya itu banyak,
Kemudian umpama ada yang keliaran. Ada yang keliaran itu ya juga enggak jauh-jauh gitu loh. Ya, enggak jauh-jauh. Hartanya banyak, diramutnya juga enggak gampang. Ya. Diramutnya juga gampang. Wa idza sami'na, dan ketika mendengar opo unta. Sautal mishar, pada suaranya kayu yang dipukul. Kayu yang dipukul. Aikona, yakin opo unta, anahuna, sesungguhnya mereka unta iku hawalik, mati. Artinya kalau ada tamu datang pasti disembelihkan unta. Tuh, pasti disembelihkan unta untuk menjamu tamu. Jadi kayu yang dipukul itu menandakan ada tamu, terus ada instruksi untuk disembelihkan unta. Untanya juga yakin, waduh, ini siapa yang akan disembelih ini. Tuh. Ya kaya, baik, dermawan, akhlaknya baik. Itu yang 1 sampai 10. Qalat, berkata sapa al-hadiyatu asar, wanita yang ke-11. Zauji utawi suamiku iku Abu Zar'in. Abu Zar'in. Jadi kunyahnya adalah Abu Zar'in. Jadi dia dijuluki Abu In. Wama, dan apakah Abu Zar'in? Abu Zar'in itu apa? Anasa, lebih berat, min kuliyi udunaya, daripada perhiasan dua telingaku. Jadi lebih berat daripada perhiasan yang ada di dua telingaku. Artinya si wanita itu ya lebih lebih sayang ke suaminya itu daripada perhiasan yang dia miliki. Wanita itu kan kadang lebih sayang uangnya suaminya daripada suaminya sendiri. Ya, butuh duit tok. Kadang itu seperti itu. Tapi kalau ini wanita yang ke-11 itu, dia sebenarnya sayang kepada suaminya lebih dari apapun. Wanita itu senang perhiasan. Ya, senang perhiasan, itu tabiatnya. Dalilnya waman yunasa'u fil khilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin, gitu. Dia itu sayang, cinta betul pada suaminya itu, Abu Zar'in. Wa mala'a, dan memenuhi sopo Abu Zar'in saya ulangi ya, anasa atau bermakna lebih, anasa bermakna memberatkan sopo Abu Zar'in,
memberatkan sapa Abu Zar'in min kuliyin dari perhiasan udunaya dua telingaku. Artinya aku ini dipacai gitu. Dia kaya raya. Aku sebagai wanita itu diperlakukan ya seperti wanita pada umumnya. Layaklah. Wanita suka perhiasan ya dikasih perhiasan. Ya. Wa mala'a dan memenuhi sapa Abu Zar'in min sahmin dari lemak. Dari lemak. Adudaya pada pundakku. Pada pundakku. Artinya aku ya dikasih makan cukup. Sampai aku itu gemuk. Pundakku itu berlemak. Wabajahani dan membahagiakan sapa Abu Zar'in ni padaku. Pabajahat maka bahagia ilaya padaku opo nafsi diriku. Suamiku itu ya Abu Zar'in itu selalu membahagiakan aku. Dan aku juga merasa bahagia hidup bersamanya. Bisa dipahami ya? Dia berusaha membahagiakan aku sebagai istrinya, aku pun juga bahagia hidup bersama dia. Kan? Karena ada dalam rumah tangga itu yang laki-laki sudah berusaha sebaik-baiknya untuk membahagiakan istrinya, tapi istrinya tidak bahagia. Tidak bahagia. Wajadani menjumpai sapa Abu Zar'in ni padaku fi ahli gunaimatin di dalam orang yang mempunyai kambing sedikit. Kambing sedikit. Bisikin di lereng gunung. Di lereng gunung. Pada alani maka menjadikan sopo Abu Zar'in ini padaku fi ahli sohilin di dalam orang yang mempunyai suara kuda. Suara kuda. Wa atitin dan apa? Atitin itu suara onta. Suara onta. Artinya apa? Aku ini anaknya orang miskin dulu. Kambingnya sedikit. Begitu dinikah oleh Abu Zar'in, aku ditempatkan di suatu keluarga yang banyak suara kudanya, banyak suara untanya. Munggah derajat lah, asalnya melarat dadi sugih. Yang asalnya miskin jadi kaya. Wada isin dan bercocok tanam. Sawahnya banyak. Wa munakin dan
Munakin itu eh, apa istilahnya? Matun. Matun itu setelah ditanam, padi itu setelah ditanam, rumput-rumput di sekelilingnya itu dicabuti. Itu jenenge matun. Matun sawah. Jadi intinya aku itu anaknya orang miskin, dinikah oleh Abu Zar'id. Aku hidup di keluarga kaya. Di keluarga kaya. Itu ceritanya seperti itu. Fa'indahu maka ikut di sisinya Abu Zar'in, aku lu berkata aku. Jadi aku itu bebas memberikan usulan, bebas berpendapat di hadapan suamiku itu. Kalau ukobah maka tidak dijelekkan aku. Ya tidak disentak, ya tidak dimarahi. Tidak pernah Abu Zar'in itu bilang ke aku, kamu itu wanita tahu apa, itu tidak pernah ngomong seperti itu. Jadi di sisinya aku bisa bicara bebas dan aku tidak pernah dijelek-jelekan. Wa arkudu dan tidur aku, Pak atasobaku maka sampai subuh aku. Aku tidur juga sampai subuh. Enggak pernah disuruh bantu kerja, ya, gawe jajan di koning pasar ngono ora tahu. Ya kan? Tidur ya nyenyak sampai subuh. Enggak pernah disuruh bantu suaminya kerja apa atau apa, enggak. Tuh. Wa asrobu dan minum aku. Fa'ata komaku maka seger aku. Makan minum ya los, wes los di situ. Ya, Ummu Abi Zar'in, ibunya Abu Zar'in, berarti mertuanya, ya mertuanya. Fama maka apakah Ummu Abu Zar'in, ibunya Abu Zar'in, berarti mertuanya si wanita itu. Ukumuha wadah makanannya Ummu Abu Zar'in iku rodakun besar. Rodakun besar. Lah ibunya Abu Zar'in, ibunya suamiku itu hidupnya kecukupan. Tidak pernah mengganggu ekonominya anaknya. Enggak pernah kok minta uang ke anaknya, itu enggak pernah. Lah istrinya otomatis juga tidak merasa terbebani. Suamiku gajinya sekian masih diminta ibunya kan gitu kan. Kan? Untuk anak istrinya aja enggak cukup, ibunya minta kan gitu kan. Tapi kalau Abu Zar'in ibunya itu wadah makanannya banyak, besar. Ya. Wadah makanannya itu besar. Artinya dia tidak pernah mengganggu keuangan anaknya. Sehingga istrinya juga nyaman. Gitu kan. Ummu Zar'innya nyaman. Wabaituha dan rumahnya Ummu Abi Zar'in. Rumahnya ibu mertua itu ya. Pasahun luas. Rumahnya ya luas. Enggak ikut anak itu enggak. Ya, jadi ini istrinya Abu Zar'in ini ya betul-betul wanita merdeka betul, merdeka betul. Enggak pernah konflik dengan
mertua itu tidak pernah, gitu kan? Tidak pernah. Ibnu Abi Zar'in, anak laki-lakinya Abu Zar'in. Suamiku itu juga punya anak, ya, punya anak. Fama maka apa? Ibnu Abi Zar'in, anak laki-lakinya Abu Zar'in. Nah, dia itu juga punya anak. Maja'uhu tempat tidurnya anak. Iku kamasali satbatin. Seperti terhunusnya pelepah kurma atau daun kurma. Atau terbentangnya pelepah atau daun kurma. Artinya tempat tidurnya itu juga luas. Enggak perlu tidur dengan bapaknya. Sehingga istrinya juga terganggu. Ya, wayahe kelonan keganggu anake ora pernah. Anake wis duwe nggon dhewe. Anaknya sudah punya tempat sendiri dan itu luas tempat tidurnya. Watus biuhu dan membuat kenyang pada anak apa diroul jafroti, diro itu apa? Lengannya cempe. Makannya juga enggak banyak. Ya, makannya juga enggak banyak. Dia sudah kenyang walaupun hanya memakan lengannya cempe. Jadi tidak menghabiskan biaya anaknya itu. Ya. Bintu Abi Zar'in, anak perempuannya Abu Zar'in sekarang. Ya. Dia juga punya anak perempuan. Fama maka apa? Bintu Abi Zar'in, anak perempuannya Abu Zar'in. Tau'u abiha, taat pada bapaknya. Ya. Batau'u ummiha dan taat pada ibunya. Nurut. Ya. Nurut pada bapaknya, nurut pada ibunya. Duwe anak model ngono ya enak tok ya. Ya. Wa mil'u kisaiha dan sepenuh kisaiha itu pakaiannya. Ya. Sepenuh pakaiannya itu artinya badannya itu gemuk. Ya, sepenuh pakaiannya itu badannya gemuk. Lah gemuk bukan gemuk berlebih itu ndak. Ideal, proporsional. Jadi selera para lelaki waktu itu, sing seneng ku ya akeh. Atau sepenuh pakaiannya itu bermakna dia itu dipingit. Dipingit yang tahu tentang dirinya ya pakaiannya itu. Orang lain enggak ngerti. Bukan wanita yang gampangan itu bukan. Wa itu jarotiha, membuat marah atau iri tetangga wanitanya. Ya cantik, ya proporsional, membuat wanita-wanita yang lain itu iri. Ya, iri. Tuh. Jariyatu Abi Zar'in, budak perempuannya Abu Zar'in.
Fama maka apa Jariyatu Abi Zar'in, budak perempuannya Abu Zar'in. Ya kalau sekarang ya pembantu yang ngurusi rumah itu kan ada ya, kan? Biasanya pembantu itu ya orang lain, tapi berhubung tinggal di situ tahulah seluk-beluk rumah itu tahu. Lata butuh tidak pernah menyebarluaskan sopo Jariyah kadi sana pada kisah rumah tangga kami. Tabetitan dengan menyiarkan sungguh. Jadi pembantunya juga bisa tutup mulut lah. Tidak menceritakan keluar apa yang terjadi di dalam rumah. Jadi bisa menjaga privasi majikannya. Wala tangkutu dan tidak memindahkan sopo Jariyah mirotana pada makanan kami tangkitan memindahkan sungguh. Tidak ngentit apa? Tidak mencuri makanan dibawa keluar itu enggak. Amanah dia. Ya. Pembantu kan gitu, nyuri makanan, nyuri barang, nyuri jam yang mahal-mahal itu. Ya kan? Nyuri perhiasan kadang. Jangankan perhiasan, makanan aja enggak pernah dibawa keluar. Wala tamla'u dan tidak memenuhi sopo Jariyah baitana pada rumah kami taktitan pada pengkhianatan. Ya, yang enggak pernah melakukan pengkhianatan. Ya cara mecahno piring ngono ya wajar lah. Wajar itu, wajar. Mungkin cara ngepele kurang resik ngono ya wajar. Tapi kan enggak sampai terjadi pengkhianatan yang fatal itu enggak pernah. Jenenge ya pembantu. Kan ya ora pinter-pinter nemen ya kan. Kan. Nek pinter ya ora dadi pembantu kan. Tuh, kehidupannya bahagia. Kolat berkata sopo wanita yang ke-11 itu. Fakoroja maka keluar sopo Abu Zar'in. Wal autobu dan wadah susu. Wadah susu. Tumkodu dikocok. Apa wadah susu? Dikocok apa wadah susu. Jadi dikocok untuk menghilangkan buihnya itu. Untuk menghilangkan buihnya. Falakia maka ketemu sopo Abu Zar'in. Imra'atan pada seorang wanita. Ma'aha iku bersama wanita waladani dua orang anak. Dua orang anak. Laha iku bagi wanita kalpak ini seperti macan keduanya. Saya ulang ya. Imra'atan pada seorang wanita ma'aha iku bersama imro'ah waladani dua anak laha bagi imro'ah.
Abu Zar'in ketemu seorang wanita yang membawa 2 orang anak. Kalpak hada ini seperti macan keduanya. Yal abani yang bermain keduanya min tahti kasriha, dari bawah tengahnya wanita. Birum mata ini dengan 2 buah delima. Katut wong wedok liya ceritane. Ya. Patol lakoni maka mencerai sapa Abu Zar'in ni padaku. Wanakaha dan menikahi sapa Abu Zar'in pada wanita tersebut. Ceritanya rumah tangganya kandas. Ya, kandas. Katut wanita lain, aku dicerai, dia menikahi wanita itu. Terus setelah itu aku jadi janda. Panakah itu maka menikah aku ba'dahu setelah Abu Zar'in. Rajulan pada seorang laki-laki. Sarian yang mulia. Rokiba naik sapa rajul sarian pada kuda yang tepat. Suami yang kedua ini ya sebenarnya baik gitu loh. Menikahi seorang yang mulia, naik kuda yang tepat. Wa aqadha dan mengambil dia khotiyan pada tombak. Rajin bekerja. Ya. Rajin bekerja. Khotiyan itu kan tombak yang berasal dari sebuah desa di Oman, ya, pinggir laut. Dekat Bahrain juga. Wa aroha dan memberi sapa rajul alaya padaku na'aman pada kenikmatan sarian yang banyak. Waktoni dan memberi sapa rajul ni padaku mingkuli ro'ihatin dari setiap istirahat. Setiap istirahat. Zaujan pada gandengan. Ya, gandengan. Jadi kemana-mana ya ada yang ngawal, ada yang menemani. Wakola dan berkata sapa rajul kuli makanlah kamu umazar'in pada umazar'in. Wamiri dan memberilah kamu umazar'in ahlaki pada keluargamu. Tidak apa-apa, bapak ibumu semuanya kasih aja. Kalau jamak itu maka seandainya mengumpulkan aku umuzar'in kulasai'in pada segala sesuatu. Aktonihi yang memberi sapa rajul suami yang kedua ni padaku hi pada kulasai ma balago tidak sampai apa yang aku kumpulkan asgoro aniyati Abi Zar'in pada lebih kecilnya wadah airnya Abu Zar'in. Walaupun suami yang kedua itu ya loman, ya baik. Tapi kebaikannya itu kalau dibandingkan Abu Zar'in itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Nah, Qolat berkata sopo Aisyah tu Aisyah. Radhiyallahu anhu. Pakola maka berkata li kepadaku sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuntu ada aku
laki padamu Aisyah iku kabi zar'in seperti Abi Zar'in li Umi Zar'in terhadap Ummu Zar'in. Rasulullah bilang, aku dan kamu itu seperti Abu Zar'in dan Ummu Zar'in. Ya, perjalanan hidupnya Rasulullah dan Aisyah itu seperti itu. Aisyah itu ya cuma anaknya Abu Bakar. Ya kan? Anggap saja keluarga miskin. Dinikah oleh seorang nabi. Naik derajat. Ya kan? Terus mau tidak mau nabi harus meninggal. Harus meninggal. Lah semasa hidup bersama nabi itu ya keadaannya miskin sebenarnya, ya kan? Keadaannya sebenarnya miskin. Tapi sangat bahagia. Ya kan? Begitu nabi meninggal, keadaan Aisyah mulai kaya. Tapi kekayaan itu nggak bisa menggantikan Nabi Muhammad. Ya, maka diistilahkan tadi kebaikan suami yang kedua, walaupun kayak apa, enggak ada, enggak bisa sebanding dengan wadah minumnya Abu Zar'in yang paling kecil itu enggak banding. Gitu. Jadi aku dengan kamu Aisyah itu seperti Abu Zar'in dan Ummu In. Itu. Ya itu tadi. Aisyah itu ya cuma anaknya Abu Bakar, bukan siapa-siapa. Terus dinikah oleh Nabi, Aisyah jadi orang terhormat. Kebahagiaannya bersama Nabi, yes, mengalahkan dunia seisi. Walaupun keadaannya ya mushid betul, tapi bahagia. Bahagia. Lah mau tidak mau Nabi harus meninggal. Dan Aisyah jadi janda. Nah, setelah Nabi meninggal, Islam mulai berkembang jaya, ya kan? Aisyah otomatis juga kaya. Tapi kekayaan yang dimiliki itu tidak bisa menggantikan suaminya atau Nabi Muhammad yang sudah